asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini seperti kalian tahu ada 4 yang kita uji. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinialitas, yang ketiga ada uji heterogeneisitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas bagaimana caranya kita menguji uji normalitas pada data yang cross section. Nah, untuk langkah pertama kita menggunakan data yang pada pertemuan regresi linear berganda. Kenapa saya memilih materi yang itu? Karena di sana lebih banyak variabelnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sampel-sampel kita. Apakah sampelnya sudah normal apa belum. Nah, untuk langkah-langkah yang pertamanya sama seperti yang kita lakukan di uji regresi linear berganda, yaitu dengan memasukkan data ke data view, kemudian menambahkan di variabel view, dan kemudian kita contreng yang kita butuhkan. Nah, langkah selanjutnya yang kita butuhkan yaitu untuk menguji normalitas, yaitu klik plot. Continue ini dulu ya. Oke. Kemudian klik plot. Nah, pilih spread ini untuk yang E dan S resik untuk yang Y. Kemudian pilih ini ada 2 pilihan di standar residual plot, ada histogram dan ada normal probability plot. Nah, kita bisa memilih dua-duanya atau milih salah satunya karena kita akan melihat gambarnya bagaimana di sini. Oke, klik continue. Kemudian klik OK, maka kita akan melihat bagaimana hasilnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk yang pertama, dia yang berbentuk histogram ini, untuk melihat apakah data kita normal atau tidak, kita bisa melihat garis ini. Nah, garis yang berbentuk grafik ini, apakah dia berbentuk lonceng atau tidak? Apabila data itu normal, maka dia akan berbentuk seperti lonceng, seperti ini. Nah, ini artinya data normal. Nah, ada gambar satu lagi yang perlu kita lihat bahwa biasanya ada juga yang menggunakan grafik normal pp-plot, namanya probability plot. Nah, seperti ini. Nah, kalau datanya normal, untuk kita melihat bahwa titik-titik ini tidak akan jauh bergeser dari titik garis tengah ini. Berbeda apabila ada yang tidak normal, dia akan bergerak jauh. Sejauh apakah ke sini ataupun ke bawah. Jadi, kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti data kita itu normal. Nah, selain dengan melihat histogram dan juga grafik normal pp-plot, kita juga bisa melihat uji normalitas itu melalui rasio, kurtosis, dan skewness. Nah, bagaimana caranya? Kita klik save di sini, save, kemudian contreng unstandardized ini, kemudian klik continue, nanti dia akan terbentuk variabel residual yang baru. Nah, ini sudah ada 3 variabel residual karena saya tadi beberapa kali mengekliknya. Jadi kita pilih cuma satu. Kemudian klik analyze lagi, pilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Nah, karena kita ingin melihat bagaimana residual kita normal atau tidak, pindahkan si residual ini ke sebelah kiri. Yang sebelah kanan, maksud saya dari sebelah kiri pindahkan dia ke sebelah kanan. Kemudian pilih option, kemudian kalian contreng di kurtosis dan skewness. Di distribution ini kalian klik di si kurtosis dan skewness. Nah, kalau yang lain ini udah default ya, dia mengikuti yang ada di pertama. Nah, kemudian klik continue, klik OK. Kita akan melihat bagaimana si kurtosis ini. Nah, ini dia hasilnya paling bawah. Nanti dia untuk melihat bagaimana cara membacanya itu kalian akan melihat nilai rasio skewness-nya. Yang ini skewness. Jadi si rasio skewness dan kurtosis itu yaitu harus berada di antara -2 dan +2. Jadi nanti cara menghitungnya yaitu untuk standar errornya ini dulu dibagi dengan si statistik.
Yang kedua juga begitu, standar errornya dibagi statistik. Nanti akan dibandingkan, ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa. Jadi hasil keduanya itu harus ada di antara min 2 dan plus 2. Apabila di antara min 2 dan plus 2, berarti data kita normal. Begitu ya cara membaca dengan squamous dan kurtosis. Nah, untuk squamous dan kurtosis ini lebih jelas karena dia berbentuk angka. Kalau yang berbentuk histogram dan juga grafik normatif plot itu berbentuk gambar. Jadi kadang-kadang kita salah menginterpretasi kalau dari gambar. Jadi kalau dari bentuk angka itu sudah jelas. Oke, dapat dipahami ya.